Hai, kenalin, ini Opung Toto alias Julianto. Video ini bakal nyeritain tentang pengalaman beliau sekitar setahun yang lalu. Pocket. Yo, sebentar. Selamat sore, Pak. Ini ada kiriman untuk Bapak. Pasti dari DJP nih. Nah kan benar tebakan gua. Pasti STP kan. Tapi kok Julianti? Tenang aja, Opung. Kita bakal bantuin Opung Toto kok. Yuk, simak penjelasan berikut. Opung Toto telah menyampaikan SPT tetapi terlambat. Kemudian, karena faktor usia, Opung Toto lupa kalau Opung Toto masih mempunyai pajak yang kurang dibayar. Setelah melewati batas waktu penyampaian SPT, DJP menerbitkan STP kurang bayar yang dikirimkan melalui pos. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu STP? STP pajak atau surat tagihan pajak adalah pemberitahuan dalam bentuk surat tertulis yang berisi nominal jumlah denda atau bunga sebagai sanksi administratif akibat kelalaian pembayaran pajak. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 14 Ayat 1 yang berbunyi, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila A. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. B. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. C. Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan atau bunga. D. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Dan yang terakhir adalah E. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Selain identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dengan pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Dalam konteks cerita ini, Opung Toto dikenakan sanksi pasal 14 ayat 1 huruf A, yaitu pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Di dalam kasus ini, STP dikirimkan oleh DJP kepada Opung Toto. Namun, terdapat kesalahan dalam menuliskan nama wajib pajak yang bersangkutan, yang seharusnya atas nama Julianto, tapi ternyata di dalam STP atas nama Julianti, yang harusnya laki-laki menjadi nama perempuan. Nah, lagi-lagi karena faktor usia dan kurangnya pemahaman terkait perpajakan, Opung Toto bingung nih harus melakukan apa. Eits, tapi tenang aja, karena Ayo guys, kita berubah. Power Ranger berubah. Tex Ranger siap membantu. Ada Ranger Dims Ranger Vibes, Ranger Lin? dan Ranger Gi. Huha. Nah, dalam menguasai materi pembetulan, teman-teman harus tahu nih satu pasal yang paling penting, yaitu pasal 16 Undang-Undang KUP yang berbunyi, atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Melihat pasal 16 Undang-Undang KUP, kita melihat ada 2 poin utama, yaitu ada kriteria kesalahan dan juga ruang lingkup pembetulan. Kriteria kesalahan di sini ada 3, yang pertama adalah kesalahan tulis, yang kedua kesalahan hitung, dan yang ketiga kekeliruan penerapan ketentuan. Dan ruang lingkup pembetulan adalah 1. STP, 2. Seluruh jenis SKP, dan 3. Seluruh jenis SK. Dan di sini ada ketentuan bahwa Dirjen Pajak dapat melakukan pembetulan atas dasar permohonan wajib pajak atau karena jabatan. Adapun syarat permohonan pembetulan, yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan alasan untuk mengajukan permohonan. Yang ketiga, satu permohonan untuk satu jenis surat keputusan terkait bidang perpajakan. Dan yang keempat, ditandatangani oleh WP, dan dalam tidak ditandatangani oleh WP, maka dilampiri surat kuasa khusus. Setelah 6 bulan proses penyelesaian permohonan pembetulan, akhirnya DJP akan menerbitkan SK pembetulan yang berisi mengabulkan permohonan dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan, atau menolak permohonan pembetulan yang diajukan oleh wajib pajak. Akhirnya, dalam jangka 6 bulan, Opung Toto menerima SK pembetulan yang dikirimkan oleh DJP. Dalam kasus Opung Toto, tidak terjadi dispute ataupun sengketa antara WP dan Fiskus sehingga dapat mengajukan permohonan pasal 16 Undang-Undang KUP. Akan tetapi, jika terdapat dispute antara wajib pajak dan Fiskus pajak, permohonan atas pembatalan SPT ini diajukan menggunakan pasal 36 Undang-Undang KUP. Nah, tadi kita sudah membahas kasus yang tidak ada dispute-nya. Nah, sekarang kita akan membahas nih bagaimana jika ada dispute. Dalam pasal 36, permohonan yang dapat diajukan WP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menkurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Yang ketiga, mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 14 yang tidak benar. Kemudian yang keempat, membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau yang kedua, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Kemudian pasal 36 ini juga biasanya diajukan untuk STP dan SKP yang mengalami dispute atau sengketa dan telah melewati batas waktu keberatan. Opung Toto nih pengen melakukan pembetulan, harus ngapain sih sebenarnya? Sebaiknya pertama, Opung Toto harus mengajukan surat permohonan. Syarat-syarat permohonan itu antara lain 1. Satu permohonan untuk satu surat tagihan pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 3. Mengemukakan jumlah tagihan pajak atau sanksi administrasi dalam STP menurut WP dengan disertai alasannya. Yang keempat, disampaikan ke KPP terdaftar. Dan yang terakhir atau kelima, ditandatangani oleh WP. Dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Kemudian, surat permohonan yang sudah dikirimkan oleh WP akan diproses penyelesaian permohonan pembatalannya selama 6 bulan oleh DJP. Selama 6 bulan tersebut,
DJP meneliti permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Kewenangan DJP dalam melakukan penelitian permohonan ini antara lain dapat meminta dokumen, data, atau informasi, lalu untuk meminta keterangan tambahan. Nah, setelah permohonan diterima, DJP melakukan penelitian permohonan. DJP dapat meminta dokumen dan atau informasi, serta keterangan tambahan dalam melakukan penelitian ini. Setelah dilakukannya penelitian permohonan, maka DJP akan menerbitkan surat keputusan pembatalan pajak. Surat keputusan pembatalan pajak akan berisikan keputusan untuk mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan pembatalan. Dalam jangka waktu 6 bulan, DJP akan menerbitkan surat pembatalan STP yang mengabulkan seluruhnya, sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak. Permohonan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan apabila DJP tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan. Hingga pada akhirnya, surat pembatalan STP ataupun surat tagihan pajak dikirimkan oleh DJP kepada wajib pajak. Tax Ranger mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Yeay. Semangat.